Rabbal Para jemaah sekalian, kemarin kita sudah sampai di hadis yang kedua dan sekarang kita masuk di hadis yang ketiga daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari dan Allah berikan keberkahan, manfaat buat kita daripada apa-apa yang kita pelajari daripada pelajaran daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Dan sekarang kita masuk di hadis yang ketiga, hadis Salasah. Hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi berkatalah Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman yang bernama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Benar ya, kita baru sedikit ya. Mari kita masuk di hadis kedua ya, tentang jalur antar malaikat Jibril dengan Rasulullah Muhammad SAW. Benar ya? Sekarang kita masuk di hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkatalah atau berceritalah bapaknya Abdurrahman yang bernama Abdullah. Jadi kalau orang Arab itu sama di kita juga kadang-kala kalau anak yang pertamanya laki-laki itu biasanya bapaknya di mana-mana dipanggil bapaknya si Anu, bapaknya si Oji, bapaknya si Asfi. Bapaknya si Asfi itu siapa? Asmara. Di sini berkatakan an Abi Abdurrahman, dikatakan atau dikisahkan bapaknya Abdurrahman. Siapa itu bapaknya Abdurrahman? Abdullah yang bernama Abdullah ibn Umar, ibnu atau anak daripada Umar ibn al-Khattab, anak Khattab radhiyallahu anhu. Allah meridhai mereka berdua. Kenapa? Padahal di sini ada tiga orang, Abdurrahman, Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Allah meridhai keduanya karena Abdullah adalah sahabat Nabi. Begitu juga Umar ibn al-Khattab juga sahabat Nabi, belajar sama Nabi dan beriman kepada Nabi. Tapi bapaknya Umar yaitu ibn al-Khattab ini beriman. Maka disana diceritakan radhiyallahu anhu. Allah meridhai kedua. Qala, berkatalah siapa tadi Abdullah itu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini ada mirip-mirip nih sama hadis yang kedua yang kemarin ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah yang menyerupai manusia seorang laki-laki datang bertanya tentang apakah itu Islam dan apakah itu iman. Ternyata di hadis yang ketiga juga Sami'tu Rasulullah SAW berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasannya Islam itu dibangun atau didirikan terdiri dari 5 tiang. Jadi 5 fondasi atau 5 tiang. Bunyal Islamu ala khamsin, didirikannya atau berdirinya Islam itu dari 5 pilar atau fondasi. Jadi namanya bunyal itu bangunan. Bunyal Islamu, dibangunnya
Yang namanya Islam itu terdiri dari 5 pilar atau fondasi. Yang mana kalau fondasi rumah ingin kokoh, maka pilar-pilarnya, fondasinya, cakar ayamnya harus kuat. Begitu juga Islam. Di sini kan dikatakan bersabda Nabi Muhammad SAW, "Bunyal Islam ala khamsin", dibangun atau didirikannya Islam itu dari 5 pilar atau 5 fondasi. Yang pertama apa? Syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini mirip sama dengan hadis yang kemarin yang kedua. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Ini juga salah satu pilar atau fondasi daripada agama Islam. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, atau wa hajjul baiti boleh, hijjul baiti juga boleh. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Bukhari wa Muslim. Jadi kalau Islam atau bangunan ingin kokoh, begitu juga agama kita ingin kuat secara akidah tauhid kita, harus kuat 5 ini. Yang pertama syahadatnya, yang kemarin kita sudah bahas dan belajar. Bagaimana kita bisa mempertahankan dan menjaga syahadat kita. Syahadat itu adalah ikrar, pernyataan bahwasanya aku bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti nggak ada tuh yang lain selain Allah yang namanya Tuhan. Nah kadang-kala kita mengucapkan kepada teman-teman kita yang non-Islam, mengatakan Tuhan dia adalah beda. Kalau kita menganggap ada Tuhan dia adalah beda dari kita, berarti kita sama saja menyekutukan Allah atau menganggap ada Tuhan selain Allah. Jadi juga perlu kita jaga syahadat kita. Hati-hati, jangan sampai kita lagi ibadah ternyata syahadat kita sudah rusak. Padahal ini adalah fondasi daripada agama kita. Jadi hati-hati, kita bukan intoleran atau bukan anti daripada toleransi, tapi kalau urusan tauhid, urusan akidah tidak bisa ditawar-menawar. Jadi para sahabat itu coba dicari itu kisahnya tentang sahabat Bilal bin Rabah itu, dicambuk, dipendam, disiksa hanya untuk mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Nah kalau kita nggak sampai di begitu nanti, tapi hanya hati-hati terhadap hati pikiran kita. Kalau pernyataan keluar dari lisan kita, apalagi dari hati, oh dia mah Tuhannya si Anu, oh dia mah Tuhannya beda, itu sama aja secara tidak langsung kita menyekutukan Allah. Berarti ada Tuhan selain Allah. Ini hati-hati. Nah daripada 5 pilar ini, nah yang keempat dan kelima itu wasaumi Ramadan wa hajjul bait. Wa hajjul bait, pergi haji jika mampu. Mampunya bagaimana? Sekarang ada orang duitnya banyak, badan sehat, tapi nggak dapat kuota. Mampu nggak dia berarti? Berarti dia nggak dosa. Dia duit banyak, tapi begitu daftar ya Ustaz 30 tahun lagi nggak dapat kuota. Ada juga orang yang memang Allah takdirkan dia mempunyai ilmu, punya kesehatan, tapi dia belum punya.
Itu wajib nggak? Berarti kalau dia duitnya belum punya, ukurannya belum mampu, maka tidak wajib. Artinya ada hal-hal tertentu yang walaupun ini dikatakan pilar daripada atau fondasi daripada agama kita, tapi ada kasus-kasus tertentu haji ini juga boleh tidak dikerjakan atau tidak wajib. Duit banyak, tapi memang sudah sakit-sakitan, sudah lemah. Sebenarnya dia bisa berangkat haji tahun depan karena duitnya banyak, ya ikut haji furoda misalnya, yang nilainya 500 juta sampai 300 juta. Tapi kemana-mana memang dia sudah cuci darah misalnya. Secara fisik dia tidak memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini juga tidak wajib. Jadi boleh dalam kasus-kasus tertentu, walaupun ini dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya dibangun atau fondasi pilar daripada keislaman kita ada 5 ini, salah satunya hajjul bait atau menunaikan haji. Juga dalam kasus-kasus tertentu boleh, dia tidak wajib melaksanakannya. Jadi tinggal 4. Sekarang itu kan pergi haji, masya Allah, selain kita perlu duit banyak, antriannya juga aman. Artinya hal-hal yang jadi tinggal 4: syahadat, sholat, zakat, sama Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa itaiz zakat. Zakat juga ada orang yang memang wajib dia berzakat. Ada juga orang yang memang dia tidak wajib karena tidak mampu. Banyak jenis-jenis namanya zakat. Ada zakat fitrah, zakat mal. Nah, sekarang yang lagi tren itu zakat penghasilan, zakat pertanian. Itu ada hitungan nisabnya itu. Terus gimana kalau zakat fitrah misalnya? Zakat fitrah secara hukum fikihnya itu wajibnya kapan dikeluarkannya? Zakat fitrah itu hukum fikihnya wajib dikeluarkan ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal atau di bulan di malam takbiran, terus kita mempunyai kelebihan makanan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang namanya, terus kalau dia pas malam takbiran emang nggak punya apa-apa, boro-boro dia mau berbagi buat keluarganya saja, dia belum punya misalnya, dia wajib nggak zakat fitrahnya? Nggak wajib, karena kewajiban zakat fitrah itu yang pertama waktunya di malam takbiran, yang kedua adalah dia mempunyai kelebihan makanan atau harta untuk dia keluarkan, maka dia punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah di malam takbiran. Zakat mal, zakat harta, sama dengan zakat penghasilan. Zakat mal itu ada hukum nisabnya, ada hitungan nisabnya. Ukurannya kalau di Indonesia itu adalah emas, harga emas. Bagaimana cara biar kita bisa menghitung kita punya kewajiban zakat mal atau zakat harta? Ketika misalnya Bang Maman Jos gajinya sebulan 30 juta, terus kebutuhan dia salah satu bulan cuma 10 juta, maka dia punya tabungan dalam 1 bulan 20 juta. Sekarang harga emas berapa? 1 gram. Berapa harga emas sekarang? 2 juta. Anggaplah 2 juta 1 gram. Maka kita punya kewajiban mengeluarkan zakat mal ketika kita punya harta dalam 1 tahun bersihnya itu ukuran 85 gram sampai 100 gram emas. Nah tadi misalnya Aman Jos itu punya tabungan dalam 1 bulan penghasilan bersih dia 20 juta, dikalkulasikan sampai 1 bulan
1 tahun 12 bulan itu genap 200 juta. Itu penghasilan bersih dia. Jadi bukan penghasilan kotor ya. Gaji dia 30 juta, dia punya kebutuhan habis 1 bulan 10 juta, maka dia punya tabungan 20 juta. Begitu genap 1 tahun terhitung 20 juta, maka dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya itu 2,5% dari nilai 200 juta. Jadi hitungan nisabnya begitu tuh. Kayak mudah-mudahan kita semuanya pada punya tabungan 200 juta lebih nih. Amin. Kita doa yang begitu-begitu aja. Dan ada lagi Bang Dayat. Bang Dayat penghasilan 1 bulan 50 juta. Amin. Tapi kebutuhan dalam 1 bulannya 45 juta. Sisanya berapa? 5 juta. Cuma 5 juta. Kenapa dia gajinya gede 50 juta, pengeluaran 45 juta? Mungkin anaknya banyak, istrinya banyak. Karena pengeluarannya banyak itu akhirnya hasil gaji 50 juta kepake 45 juta, tinggal 5 juta. Tabungin itu tiap bulan. Begitu masuk 1 tahun 55 juta dikalikan 1 tahun cuma 60 juta. Walaupun penghasilan dia 1 bulan 50 juta, begitu 1 tahun dihitung tabungan dia cuma 60 juta, nggak punya kewajiban mengeluarkan zakat mal. Itu hitungannya gitu kan. Nah sekarang lagi ngetren itu di instansi terus perusahaan-perusahaan besar itu, karyawan-karyawan terutama PNS itu tiap bulan gajinya langsung dipotong tuh. Karena saya berdialog sama kawan itu, gimana Ustaz kalau kita tabungin 20 juta setiap bulan, kayaknya untuk nyampe 1 tahun 200 juta itu kayaknya berat tuh buat ngeluarin zakatnya. Bagaimana kalau setiap bulan turun gaji langsung dipotong 2,5% daripada gaji kita? Kayak tadi Joslo 30 juta. Itu bagaimana? Nah, itu tinggal nanti dilihat apakah dia ikhlas niat mengeluarkan zakat. Kalau dia memang ikhlas, boleh aja. Karena biasanya di setiap perusahaan-perusahaan itu sekarang ada bajnasnya, badan zakat, ambil zakat. Itu biasanya menyalurkan. Biasanya pemerintahan itu gubernurnya kemana kunjungan, terus membangun masjid, membangun apa bantuan. Nah, biasanya diambil daripada dana bajnas itu yang gaji-gaji daripada PNS itu dipotong 2,5%. Itu bagaimana tuh Ustaz? Ya boleh saja. Tapi begitu saya hitung-hitung ternyata begitu 1 tahun enggak sampai 200 juta Ustaz. Nah berarti niatnya bukannya zakat mal tapi sedekah. Tapi kalau memang ternyata hitungannya sampai nisabnya 200 juta, berarti dia dalam pikirnya takzil zakat, dia mempercepat untuk membayar zakat dengan nyicil tiap bulan. Insya Allah itu makbul. Jadi kan ada ibadah, contoh saya umpamakan yang kayak tadi itu, misalnya orang mengeluarkan zakat mal penghasilan itu dia cicil setiap bulan. Kapan kita buat wudu itu menjadi wajib hukumnya? Wudu itu hukumnya wajib apa sunnah? Coba. Wudu itu hukumnya wajib apa sunnah? Wudu itu akan hukum yang menjadi wajib ketika kita mau sholat. Kalau kita lagi nggak pengen sholat, wajib nggak wudu? Nah, jadi kata Imam Nawawi di sini diterangkan, mala yatimu wajibun illa bihi bahwa wajib.
apabila ibadah yang wajib itu ada runtutannya daripada ibadah sunnah yang menentukan ibadah wajib itu akan menjadi sah, maka itu hukumnya jadi wajib. Maghrib misalnya, maghrib itu sekarang jam berapa? Jam 6 kurang atau jam lebih? Jam 6 kurang. Sebelum jam 5 itu biasanya udah azan. Karena subuh itu sekarang jam 4 lewat berapa? 8 berapa? Artinya kita mau sholat maghrib jam 6 lah misalnya, maka kita akan wajib hukumnya begitu masih waktunya maghrib kita mau sholat maghrib, wajib kita wudhu. Karena kalau kita nggak wudhu, sholatnya nggak sah. Tapi kalau misalnya maghribnya jam 6, kita wudhunya jam 3 misalnya, boleh nggak? Boleh, tapi boleh saja, yang penting jangan sampai begitu masuk waktu ini kita batal. Itu namanya takzirul wudhu. Kita mempercepat yang namanya wudhu karena wajib nanti kita mau sholat. Sama dengan orang yang tiap bulan ngeluarin penghasilannya 2,5%, karena begitu nanti waktunya dihitung dalam 1 tahun dia sudah mencicil. Artinya ada kasus-kasus tertentu yang hukum zakat ini sebagai pilar agama kita juga boleh dia tidak mengeluarkan zakat. Contoh ya tadi itu misalnya di zakat fitrah itu wajibnya dikeluarkan begitu malam takbiran 1 Syawal. Tapi boleh nggak kita bayar zakat seminggu sebelum Lebaran? Atau bahkan sekarang begitu masuk diumumkan sama perintah, malam ini kita mulai taraweh, besok kita puasa, boleh itu sudah mengeluarkan zakat fitrah. Padahal hukum wajibnya mengeluarkan zakat fitrah begitu malam 1 Syawal atau malam takbiran. Jadi namanya takzir, mempercepat namanya kewajiban. Nah, jadi kalau orang yang punya kewajiban bayar zakat itu ada ketentuan-ketentuannya, dan juga ada orang yang memang dia tidak wajib zakat. Kriterianya tadi itu, yang memang dia tidak mampu dan penghasilannya juga minim karena dia tidak bisa mendapatkan penghasilan tabungan dalam 1 tahun. Emas, perhiasan nih, yang punya emas, punya tabungan ngendap duitnya 200 juta terhitung 1 tahun genap, itu wajib mengeluarkan zakat mal. Yang punya emas ukurannya 100 gram itu juga wajib mengeluarkan zakat malnya itu. Hati-hati itu, jangan sampai nggak dikeluarkan zakatnya. Ustaz, saya biar menghindari bayar zakat malnya, saya punya emasnya misalnya nggak genepin 100 gram 90 gram misalnya, sedangkan wajibnya ukurannya 100 gram, tapi saya pasir di 90 gram, bagaimana aja? Kita punya kewajiban karena hukum nisabnya 100 gram, tapi jangan mendekati karena hukum ketentuan nisabnya 85 gram. Jangan mendekati dalam arti misalnya 100 jangan 99 gram, jadi itu terlalu melenceng hukum namanya. Kalau memang mau niatnya berat untuk mengeluarkan zakat, ada seperti jalannya. Kalau wajibnya 100 gram, ya genepin 90 gram, itu nggak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Bagaimana itu hukumnya? Dibolehkan, karena memang Allah tahu manusia itu dikasih akal, kerjaannya nakal, sampai hukum Allah aja pengen diakali, kira-kira begitu. Insyaallah Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun. Manusia itu apa sih yang kita nggak bisa akali terus? Berarti tinggal 3 tuh, syahadat, sholat,